Rencana serangan berani Feng Tianxing sekarang dapat dikatakan telah memanfaatkan kata tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, batalkan saja pesanannya dan selesai. Dan tindakan Feng Tianxing secara langsung mengumumkan penurunan Mahkamah Agung, dan kuil Dewa Cahaya bangkit sepenuhnya di alam abadi. Pertempuran terakhir bisa dikatakan tidak memiliki standar sama sekali. Bidang bintang lainnya telah terkubur, dan hanya tempat ini yang tersisa. Kuil Dewa Cahaya sepenuhnya ditekan, dan tidak ada medan bintang yang bisa menjadi lawan. Saat Feng Tianxing menyaksikan adegan terakhir kuil penguasa cahaya mendapatkan kembali wilayah alam abadi, Feng Tianxing mengirimkan transmisi suara untuk menginstruksikannya. Orang-orang beriman ditempatkan. Semua pasukan di kuil penguasa cahaya dibagi menjadi 2 kelompok dan istirahat selama 3 hari. Menunggu pengiriman, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya semua tahu bahwa pertempuran pada tahap ini telah berakhir, dan pertempuran berikutnya perlahan berlangsung di depan mereka. Feng Tianxing membawa sekelompok orang percaya kembali ke kuil penguasa cahaya. Sekarang, di depan aula utama Lord of Light, ada peta alam abadi. Kemudian lihat kembali kekuatan orang-orang percaya ini. Para jenderal dari para komandan ini telah dipromosikan ke tingkat para dewa dengan kecepatan yang mengerikan. Dan bahkan orang-orang percaya yang lebih berdedikasi telah mencapai tingkat para dewa. Kekuatan ini sudah cukup. Beri kamu 10 hari untuk istirahat. Setelah 10 hari, kita akan memulai pencarian 12 dewa utama. 12 dewa utama adalah bawahan Zeus dan banyak sayapnya. Tembakan pertama. Kita memiliki probabilitas keberhasilan tertinggi, dan peluang paling mungkin untuk melenyapkannya. Jadi, istirahatlah dengan baik. Aku ingin meletakkan dasar untuk pertempuran dengan 12 dewa utama. Tujuannya kali ini adalah untuk menyerang 3 dewa terdekat secara bersamaan, dan mencoba menghapusnya. Darah orang percaya mendidih satu persatu. Tampaknya di depan mereka, hanya masalah waktu sebelum Zeus dikalahkan. Beristirahatlah dengan baik, perang di masa depan tidak akan semudah sekarang. Akhirnya, setelah sepatah kata pun, Feng Tianxing langsung kembali ke bagian dalam kuil penguasa cahaya. Di dalam, sekelompok orang sedang menunggu dengan napas tertahan. Feng Tianxing memandang Athena dan Ares, dewa perang, yang duduk di kursi VIP, menyapa mereka, lalu duduk lagi. Aris, yurisdiksimu sangat dekat dengan alam abadi. Jika aku ingin mengirim pasukan, aku harus melewati wilayahmu. Tapi menurutku kamu tidak boleh diekspos sepagi ini. Kamu memiliki peran yang lebih besar. Ares, dewa perang, mengangguk. Feng, aku masih ingin memberitahumu sesuatu. Bidang bintang yang ditempati oleh dewa-dewa sangat besar. Jika kamu ingin mengambil alih, kamu harus mengatur setidaknya 10 pembangkit tenaga tingkat satria di setiap bidang bintang. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin memiliki. Feng Tianxing dengan santai melayangkan peta laut bintang di dalam aula, hanya untuk melihatnya berdiri dan melihat peta laut bintang di depannya dengan ekspresi serius. Lingkup pengaruhnya terlalu luas, bahkan jika semua orang di dunia peri dikirim, mereka tidak dapat menempati medan bintang yang ditempati oleh 3 dewa utama ini. Jadi tujuan saya bukan untuk menduduki, tetapi untuk mengusir, dan membunuh. Hermes, di sisi medan bintang Ares, dewa perang. Kekuatan tempurnya tidak bagus, perdagangan kamar dagang sangat berkembang, dan dapat digunakan sebagai tempat penimbunan sumber daya. Ares, kamu akan bekerja sama denganku kali ini, setelah aku berbaris. Bawa orang-orangmu dan mundur ke medan bintang yang menjadi tanggung jawab Athena. Kalian berdua akan bergabung. Setelah aku menaklukkan medan bintang yang bertanggung jawab atas Hermes, aku akan membatasimu, dan kami akan mengambil inisiatif saat itu. Ares, dewa perang, berkata. Maka kamu harus memberiku sedikit serangan balik. Jika tidak, aku pasti akan ragu ketika mundur ke Zeus. Feng Tianxing mengangguk. Aku akan membiarkan Yu Daoseng berbicara denganmu secara mendetail ketika saatnya tiba. Athena, kali ini aku akan memintamu untuk membantuku mempertahankan retret Hermes dan memberinya cara yang layak untuk mati. Athena sedikit mengangguk dan tidak banyak bicara. Feng Tianxing menyapa setelah menyelesaikan rencana ofensif untuk 2 tempat ini. Lao Sai, Lin Bai, Zhao Wuling, kalian bertiga bertanggung jawab untuk menyerang bidang bintang Hermes. Tidak ada penundaan untuk maju dengan cepat, dan kamu bisa maju terus. Aku berperang dengan Apollo, dewa cahaya. Dewa perburuan tidak mudah dihadapi. Yu Daoseng, Hercules, Matt, dan Li Yun, serang aku. Ares, dewa perang, masih sedikit khawatir. Feng, apakah rencana seranganmu terlalu berisiko? Feng Tianxing tersenyum tegas. Kami, negeri dongeng kecil, tidak mungkin menghabiskan Mahkamah Agung Tuhan. Dan kami harus memanfaatkan satu-satunya kesempatan dengan memenangkan yang lemah melawan yang kuat. Sekarang Olympus telah damai untuk waktu yang lama. Orang-orang percaya terobsesi dengan kultivasi. Dan pengalaman tempurnya langka. Dan saya memiliki 10 tahun waktu tempering di kuil cahaya Tuhan. Dan saya memiliki eksekusi yang sangat sempurna kemampuan, yang sudah sangat kuat. Jika Anda tidak memiliki waktu dan tempat yang tepat untuk konfrontasi pertama ini,
Bersembunyilah dari keuntungan yang cukup kuat, dan tunggu sampai Olympus bereaksi. Bahkan jika Anda semua jelas bekerja dengan saya, Anda tidak dapat bersama bajingan utama Asteris dibawa oleh Zeus. Mereka bersaing. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing menambahkan kalimat dengan samar. Lagi pula, itu adalah dewa utama, jadi aku perlu memberi wajah. Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya mencibir. Ya Tuhan, itulah keberadaan kedua setelah Zeus di dunia ini. Lord of Light mengatakan ini, itu pasti untuk memberi mereka beberapa wajah dan memberi mereka perawatan yang tepat. Misalnya, kirim mereka ke jalan dengan baik, lalu salibkan papan peti mati. Tekad Feng Tianxing membuat orang-orang percaya ini merasakan kekuatan kuil penguasa cahaya hari ini. Dan yang tersisa di hati mereka hanyalah kebanggaan. Ares, Dewa Perang, tiba-tiba menatap Feng Tianxing. Ada kemungkinan lain. Akankah Zeus muncul pertama kali setelah menemukan jejakmu? Lagi pula, mereka juga bisa melapor ke Zeus. Dan fasilitas ini dipasang di tempat terlindung terbaik di istana. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, aku punya sarana untuk bersiap. Selama kecepatan kemajuannya cukup cepat, Zeus tidak akan mengetahuinya sampai debu mengendap. Ares, Dewa Perang, mengerutkan kening. Apa artinya? Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, ada kepulan asap hitam. Inilah yang ditinggalkan Demon Sovereign kepada Feng Tianxing setelah mengintegrasikan ingatannya. Itu dapat mengisolasi transmisi informasi dari dalam dan luar, dan bahkan sarana kuil penguasa cahaya dapat diisolasi, yang menunjukkan betapa memalukannya hal ini. Feng Tianxing mengatur hal ini dengan santai dan membiarkan Ares, Dewa Perang, merasakannya sendiri, lalu berkata, "Bagaimana?" Ares, Dewa Perang, meraba-raba dagunya, menatap Feng Tianxing, lalu melihat asap hitam di sekelilingnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Di mana kamu mendapatkan benda ini?" Feng Tianxing tersenyum sedikit, dan tidak banyak menjelaskan. Singkirkan saja asap hitamnya, lalu lihat ke arah Athena. Rencana pertempuran umumnya seperti ini. Athena, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu.